Kula pertama ten Kademangan, sedasa tahun. Omah niku gedhek tapi ten rika. Tapi ayem ngoten, tapi amen kebrukan wit jati mawon. Beruntung Sumarah dan anak laki-lakinya selamat tanpa luka-luka. Namun rumah satu-satunya milik Sumarah rusak parah sehingga tak bisa ditempati lagi. Tak mampu memperbaiki rumahnya yang roboh tertimpa pohon, kini Sumarah terpaksa harus tinggal di rumah kontrakan. Ia tak pernah menyangka kehidupan dapat berubah secepat itu. Apalagi dengan kondisi ekonomi Sumarah yang pas-pasan, sekarang ia harus memikirkan bagaimana membayar uang sewa setiap bulannya. Terus kula pun ndamel omah gitu. Wonten tangkis mboten ngerti lek niku ten tangkis niku gadahane pemerintah. Sampun kula gedhong, ageng, terus bas ngoten dibongkar. Wah, niku soro kula niku. Tak banyak uang yang dimiliki Sumarah, apalagi rumah yang ia tempati masih menyewa. Uang yang ia miliki harus ia bagi sebagian untuk membayar kontrakan dan sisanya ia gunakan untuk modal usaha membuat kerupuk. Lek pertama ren 2.000. Ren 2.000 niku rene-rene. Terus sakniki kan kelong-kelong damel kontrak niku tasik 1.000 mboten genep, tapi nggih kula terus kula jalakne mawon. Sepeninggal suaminya, Sumarah harus bekerja keras, banting tulang siang dan malam, tak peduli panas maupun hujan, demi sesuap nasi dan impian memiliki rumah lagi. Padahal pendapatannya dari berjualan kerupuk tidaklah seberapa. Pokoke nang yogane lek lagi ngoten niku enten ngoten pun. Mboten nate kok. Mungkin beras namung tumbasi sekilo, dadi kalih dinten. Sumarah yang sudah berusia 67 tahun berjualan kerupuk dengan menggunakan sepeda tuanya yang sudah usang. Dagangannya pun hampir saja menutupi tubuhnya yang sudah rentah. Warga Kanigoro, Kabupaten Blitar ini biasa berkeliling di sekitaran kota Blitar dibantu oleh putra, anak laki-lakinya yang berusia 31 tahun. Setiap hari, keduanya selalu membuat dan juga menjual kerupuk keliling kota Blitar, menggunakan sepeda kayu yang dituntun hingga berpuluh kilometer. Kadang nggih kesel, ngoten tapi kula leren tene mbong. Mbok menawi pun nenten 3 tahun. Anak kedua saya, ya di rumah aja cuma bikin kerupuk tiap hari. Biasanya cari kayu, cari bahan, nyampur bahan, bumbu gitu. Karena Bu Sumarah tidak bisa naik sepeda, beliau hanya menuntun sepedanya kemanapun ia pergi. Padahal dagangan yang ia bawa cukup berat, apalagi jika menemui jalanan yang menanjak. Surung ngoten. Dhuwur niku nggih kula sura. Bismillah. Mugi-mugi kula nyurung barengi kuat ngoten. Nggih kadang nggih kepleset, tapi sandale niki kula kula kerekne riyen. Sandale kula kerekne ten ngisor, terus kula munggah, terus nggih kula jagang malih kula dituti malih. Ngoten lek mboten ngoten nggih kepleset. Saat Sumarah sedang berjualan, nasib sial pernah dialaminya. Saat itu ia hendak menuju ke tempat ia biasa mencari pelanggan. Namun naas, ada sebuah truk menyenggol sepedanya hingga terjatuh. Alhamdulillah, tak ada luka serius yang diderita Sumarah. Kula nate serempet montor tengan niku gitu nggih namung ditulungi bar nggih pun. Nggih, sikil kula lara. Pedae rujine rusak. Kula namung dhuwit 50.000, kula nggih mesakne. Kok dhuwit 50.000 ngoten. Kuwi bensine entek piye? Kula mikir ngoten malahan mboten mikir dagangan kula. Niku mboten. Padahal Bu Sumarah posisinya sebagai korban yang ditabrak. Tapi Bu Sumarah masih memikirkan nasib sang pengemudi truk jika harus memberinya uang untuk berobat. Masya Allah, begitu besar hati Bu Sumarah. Saya kaget, terus gimana katanya cuma dikasih uang 50.000 atau berapa itu, tapi nggak diterima katanya. Sama ibu nggak diterima, dikasih cuma 50.000. Nggak tahu ya, ibu itu kadang kalau uang cuma kayak nggak ikhlas itu ya nggak mau.
Sahabat, pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku selama 1 bulan." Hadis riwayat Tobroni. Sebenarnya, sebagai anak, Putra tak tega melihat Sumarah bekerja keras, bahkan terkadang ibunya berjualan hingga larut malam. Pikirannya selalu khawatir dan merasa bersalah karena tak bisa berbuat banyak. Saya ini sebenarnya kasihan ya. Pengennya saya suruh libur, nggak usah keliling. Tapi pernah itu saya suruh libur, terus cuma jualan yang mentah, tapi nggak ada hasilnya. Cuma sedikit, padahal sudah saya larang gitu, buat jangan pulang pagi gitu, udah pernah. Tapi katanya kalau nggak malam nggak dapat uang, jadi kalau nggak sampai pagi gitu nggak dapat uang. Ibu Sumarah hanya hidup didampingi 1 anak lelakinya. Ketiga anaknya yang lain sudah berumah tangga dan tinggal terpisah. Sedangkan sang suami tercinta telah meninggal dunia karena sakit jantung. Makamnya pun ada di luar kota karena sang suami dulu merantau menjadi marbot masjid di Surabaya. Pun mboten enten kalih dasa napa 3 dasa mboten anu kula. Mergi wonten Surabaya. Mboten disarekne mriku, mengke lek disarekne mriki mboten kedah biaya. Jika sedang beruntung, pendapatan Sumarah dalam sehari bisa mencapai puluhan ribu saja. Namun itu jarang sekali ia peroleh, apalagi untuk saat ini. Tak jarang, Sumarah baru mendapatkan uang pada malam hari, padahal ia mulai keliling dari jam 1 siang. Wangsul jam kalih. Alhamdulillah enten tiyang tumbas. Pokoknya menten namung munjar mawon. Ngantos jam 7 dalu. Jam 7 terus kula wangsul anten kademangan langsung. Syukur, alhamdulillah leh 45. Hanya anak bungsunya yang berjuang membantu Ibu Sumarah berjualan kerupuk. Biasanya untuk pekerjaan tertentu yang berat, Bu Sumarah meminta sang anak untuk membantunya. Nggih ladeni kula ten griya ngeten niku mengke lek ning entas-entas kerupuk, dek sing entas, kula sing ngider. Kan dalu, ndamel semiar dalu. Kula wangsul ngeten niku ndamel. Terus ya menten mepe niku mboten mepe tapi goreng. Di usianya yang sudah menginjak sepuh, tentu saja kesehatan Sumarah sudah mulai menurun. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Bahkan Sumarah hingga dini hari masih jualan melawan dinginnya malam, berharap kerupuk ikan buatannya laku terjual. Kadang nggih asam urat, kadang nggih kumat. Kadang nggih mboten nolak niku kumat ngeten ndak pun tendalan. Kula tilem tendalan pun di arah rono tiyang kula mboten gak abras, penting kula saged layah-layah ngoten. Padahal wonten Satpol PP. Kian. Kula nggih layah-layah, penting aku mboko kerupuk ngoten. Namung nyawang mawon, mbak iki nyapotong runtel lek ngono iki namung ngoten. Sahabat, keahlian membuat kerupuk diperoleh Sumarah secara otodidak. Langkah pertama membuat kerupuk, pertama ikan tuna yang sudah disiapkan kemudian dicampurkan dengan bumbu beserta bahan-bahannya. Kemudian aduk hingga merata. Uleni adonan hingga kalis dan tidak lengket, dan lebih baik menggunakan tangan. Setelah itu, bungkus adonan dengan daun pisang berbentuk memanjang. Lalu kukus kurang lebih selama 3 jam sampai adonan terlihat matang. Angkat adonan, dinginkan, kemudian iris tipis-tipis dan jemur hingga kering. Jika sudah kering, kerupuk bisa digoreng dengan api sedang sampai terlihat mengembang. Angkat dan tiriskan. Simpan dalam toples dan kerupuk pun siap dinikmati. Kerupuk opak sambal, opak blombong, semier, reni-reni, enten lek 3 dasa reni.
Selagi sang ibu berjuang dengan cara yang ia bisa, begitu juga Putra. Ia berusaha mencari kerja apapun demi membantu sang ibu dan ekonomi keluarga. Kadang saya ya kerja serabutan di Bos Lele di selatan sana, bantu-bantu kalau lagi rumah kosong. Pak Rosuli, pemilik usaha budidaya ikan lele yang tak jauh dari rumah Sumarah, dengan lapang dada menerima dan mempekerjakan Putra sebagai buruh serabutan di kolam miliknya, semata-mata hanya ingin membantu Putra dan juga ibunya. Dulu kan Mas Putranya datang ke sini, mau cari pekerjaan, akhirnya kita pas ada lowongan pekerjaan kita masukkan kan gitu. Ya masih standar lah, standar bagus. Normal biasa. Tugasnya mulai makan ikan, ya juga di toko, juga bagian pakan ikan, manen juga gitu. Serabutan. Sebagai seorang ibu, harapan dan doa selalu dipanjatkan Sumarah untuk putranya. Ia ingin menyaksikan pernikahan anaknya selagi masih hidup, serta dapat segera memiliki cucu. Ya kan ndang jodoh. Yang berjani sekeco, mugi-mugi yang sah penggalian, sampun tuwek, ingatan engko aku dijenguk sing pemean, anakku kan pun yang percaya.